warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran melalui Zoom, berikut ini Ustadzah ulang kembali pembahasan tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan Islam, yaitu ketika periode Madinah. Nah, di periode Madinah ini Rasulullah berdakwah selama 10 tahun, yang di dalamnya terdapat beberapa peperangan yang Rasulullah lakukan bersama kaum mukminin demi menegakkan Islam. Di antaranya ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan ada juga pembebasan kota Makkah. Baik, kita mulai. Ketika di Mekah, Rasul bersama pengikutnya mendapat banyak sekali tekanan dari kaum kafir Quraisy. Selain Rasulullah dihina, kemudian ditolak, kemudian pengikut Nabi juga mendapat siksaan dari kafir Quraisy. Dengan melihat fenomena ini, Rasulullah SAW memutuskan untuk mengajak pengikutnya berhijrah ke Madinah. Apa itu hijrah? Hijrah itu maksudnya adalah berpindah atau bertransmigrasi. Yang tadinya tinggal di Mekah, maka Rasulullah mengajak pengikutnya untuk tinggal di Madinah. Sebelumnya, pada masa Nabi bersama pengikutnya di Mekah adalah masa permulaan dakwah yang penuh dengan ancaman, hinaan, bahkan siksaan. Maka dari itu, Allah memerintahkan dan memperbolehkan untuk berperang. Maka turunlah surat Al-Hajj ayat 39 yang dimana isinya adalah telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Jadi dengan mengetahui keadaan kaum muslimin mendapat siksaan dari kafir Quraisy, maka Allah memperbolehkan untuk melakukan perang. Maka turunlah surat Al-Hajj ayat 39. Oke. Pertama yakni perang Badar. Perang Badar ini adalah peperangan pertama kali di antara kaum muslimin dengan kaum musyrik Quraisy. Nah, peperangan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Jadi di tahun kedua Hijrah Nabi di Madinah, barulah Nabi melakukan perang, yaitu perang Badar. Nah, jumlah pasukan kaum muslimin di sini berjumlah 313 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1000 orang. Jadi sangat jauh ya perbedaannya. Tetapi di sini kaum muslim hanya 14 yang syahid, sedangkan kafir Quraisy ada 70 orang yang tewas, termasuk Abu Jahal, dan 70 ditawan. Ditawan di sini maksudnya ditahan. Nah, maka di peperangan ini Rasulullah beserta pengikutnya mendapat kemenangan. Pasti semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya yaitu perang Uhud. Mengapa dinamakan perang Uhud? Karena peperangan ini terjadi di Bukit Uhud. Nah, perang ini terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijrah. Jadi, ketika tahun kedua Rasul melakukan perang Badar, di tahun ketiga Rasul berperang kembali, ya, yang diberi nama perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini kaum muslim berjumlah 1000 orang. Nah, akan tetapi 300 orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay membelot, berkhianat. Mereka kembali ke Madinah, tidak jadi ikut berperang. Sedangkan kafir Quraisy berjumlah 3000 orang. Nah, dalam peperangan ini kaum muslimin 70 orang yang syahid, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian kafir Quraisy 37 orang tewas. Nah, di sini Rasulullah bersama kaumnya
mendapat kekalahan, ya. Karena apa? Di awal peperangan kaum muslimin sudah berhasil memperoleh kemenangan sebenarnya, sehingga pasukan kafir Quraisy lari tunggang langgang. Nah, ketika melihat pasukan kafir Quraisy telah lari, maka pasukan panah yang sejak awal oleh Rasul ditugaskan untuk menjaga di bukit Uhud, dan apapun yang terjadi tidak boleh turun dari bukit. Nah, itu amanah Rasul kepada pasukan panah yang ada di bukit Uhud. Nah, tetapi ketika mereka melihat pasukan kafir Quraisy kalah, mereka dengan berbondong-bondong turun dari bukit tersebut. Ada sebagian kisah menceritakan pasukan panah yang berada di bukit Uhud itu turun untuk mengambil harta rampasan, ya, untuk mengambil harta ghanimah. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka turun karena mengejar kafir Quraisy yang lari tunggang langgang. Nah, dari sinilah awal mula kekalahan umat Islam. Nah, dari sini di balik bukit Uhud itu terdapat pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, begitu pasukan berkuda ini tahu jika kaum muslimin yang ada di Gunung Uhud turun bukit, nah mereka menyerang kaum muslimin dari bukit tersebut. Nah, akibatnya kondisi ini dimanfaatkan oleh pasukan berkuda tersebut. Kemudian mereka menyerang kaum muslimin dari belakang sehingga berakibat fatal bagi pasukan Islam. Nah, sehingga di sini kaum muslimin tercerai-berai dan mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan Rasulullah mengalami luka-luka. Nah, disinilah Nabi dan para pengikutnya mengalami kekalahan dalam berperang. Oke, Selanjutnya yaitu perang Khandaq, ya, atau biasa dikenal sebagai perang Parit. Nah, perang Khandaq ini terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Di tahun ke-5 Hijrah Nabi ke Madinah terjadilah perang Khandaq. Perang ini terjadi karena ulah Yahudi yang mengajak Quraisy dan suku Ghatafan serta lainnya untuk menyerang Rasulullah di Madinah. Nah, dalam peperangan ini pasukan kafir memiliki pasukan sebanyak 10.000 pasukan. Nah, di sini kemudian ada sahabat Rasul bernama Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi Muhammad untuk membuat parit di sekitar kota Madinah. Tujuannya apa? Agar musuh yang berdatang dari luar Madinah tidak bisa masuk ke kota Madinah. Nah, jadi usulan Salman Al-Farisi ini untuk membuat parit yang sangat besar. Paritnya tidak kecil, jadi paritnya yang sekiranya tidak bisa dilewati oleh manusia dan kuda. Nah, kemudian Nabi beserta pengikutnya bergotong royong membuat parit. Nah, kemudian atas kondisi ini Huyai bin Akhtab dari orang Yahudi dari Bani Nadir membujuk Ka'ab bin As'ad, ya, orang Yahudi juga dari Bani Quraisyah, untuk mengkhianati perjanjian. Nah, dari sinilah Allah menurunkan pertolongannya kembali. Allah menurunkan azab bagi orang-orang tersebut dengan menurunkan badai yang sangat besar. Oke, selanjutnya setelah beberapa kali melakukan peperangan, kemudian menang kembali di peperangan Khandaq dengan atas izin Allah dan pertolongan Allah, maka Nabi Muhammad beserta pengikutnya melakukan pembebasan kota Mekah. Nah, pembebasan kota Mekah ini terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Nah, kemudian latar belakangnya kenapa kok kota Mekah bisa ditaklukkan? Kenapa kok Rasul melakukan pembebasan kota Mekah? Latar belakangnya adalah pengkhianatan musyrikin Quraisy atas perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam pembebasan kota Mekah ini kaum muslimin berjumlah 10.000 pasukan. Nah, kemudian mereka memasuki kota Mekah, kemudian menghancurkan 360 berhala yang ketika itu berada di sekitar Ka'bah. Jadi orang Mekah saat itu memang mereka datang ke Ka'bah, tapi di sekitar Ka'bah itu diberi berhala-berhala untuk mereka sembah.
sembah. Jadi mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Kemudian ketika Nabi dan pengikutnya melakukan pembebasan kota Mekah, kaum muslimin yang berjumlah 10.000 itu menghancurkan 306 berhala tadi. Dan setelah kejadian itu, semua orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, dari sinilah tugas Nabi Muhammad SAW selesai. Jadi, dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah selama 10 tahun, dari tahun ke-13 kenabian sampai beliau wafat. Kemudian 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal atau wafat, beliau melakukan haji wada. Jadi Nabi Muhammad bersama pengikutnya melakukan haji. Haji ini disebut haji wada karena haji yang dilakukan Rasulullah sebelum beliau meninggal, disebut haji perpisahan. Haji wada itu artinya haji perpisahan. Ini dilakukan oleh beliau dan para pengikutnya pada tanggal 25 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah. Nah, hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, ketika Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sempat bersabda bahwa Rasul merasa tidak punya harta banyak. Rasul merasa tidak punya peninggalan harta warisan yang banyak untuk umatnya. Tapi Rasulullah meninggalkan 2 hal penting sebagai bekal umatnya sampai saat ini untuk menjalankan hidup di dunia dan selamat hingga akhirat. Apa 2 bekal itu? Yang pertama adalah hadis, sunnah Nabi, dan yang kedua adalah Al-Quran. Maka dari itu, sebagai umat Rasul, agar kita selamat sampai akhirat nanti, nah maka hendaknya kita melakukan apa yang ada di dalam sunnah Rasul dan firman Allah. Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, ya, sama dengan tanggal kelahiran dan bulan kelahiran Rasul. Rasul lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Oke, selanjutnya, bagaimana umat Muslim ketika itu setelah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, umat kaum muslimin saat itu dipilihlah pemimpin untuk memimpin mereka. Disebut Amirul Mukminin atau disebut khalifah. Jadi khalifah itu adalah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 4 khalifah pertama yang terkenal itu disebut Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah pertama, ya. 4 orang itu diantaranya Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Itu disebut Khulafaur Rasyidin. Itu tadi 4 khalifah pertama. Kemudian ada kekhalifahan terakhir, kekhalifahan Islam terakhir, yaitu Khalifah Utsmaniyah. Kenapa disebut terakhir? Karena kekhalifahan Utsmaniyah ini dikalahkan oleh Mustafa Kamal Atatürk dari Turki. Nah, setelah itu sudah tidak ada kekhalifahan lagi. Kemudian Islam terpecah menjadi negara atau kerajaan. Sampai sekarang ini Islam menjadi beberapa negara yang berdiri sendiri seperti Mesir, Arab Saudi, termasuk Indonesia. Kemudian siapa yang menjadi penerus? Nah, hingga saat ini dakwah Islam tetap berjalan, ya, meskipun Islam terpecah menjadi beberapa negara dan kerajaan, ya. Jadi dakwah Islam dipimpin oleh para dai, ulama, mubalik, seperti yang anak-anak lihat saat ini. Oke, baik anak-anak, Ustadzah rasa cukup sekian. Untuk tugas nanti Ustadzah infokan di grup kelas 6, akan diinfokan oleh wali kelasnya masing-masing. Baik, semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan, menambah kecintaan kepada Rasul, kepada agama Islam kita ini, dan semoga anak-anak menjadi penerus Rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.